Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Kami memujinya, memohon pertolongan serta meminta ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri kami dan dari keburukan amal kami. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, niscaya tiada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tiada baginya seorang penolong dan pemberi bimbingan. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Salawat dan salam yang berlimpah semoga tercurah kepada beliau, keluarga, dan kepada para sahabatnya. Teman-teman rahimakumullah, sahabat Ismail Attaqi, sebagaimana tadi yang telah disampaikan di awal, di manakah posisi umat Islam sekarang di hadapan nubuwah? Maka untuk mengetahui posisi umat Islam generasi sekarang di hadapan nubuwah Rasulullah, kita perlu menelaah daripada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda di dalam hadis ini, kata Nabi, "Kunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takuna thumma yarfa'uha ida sa'a an yarfa'uha thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu ma sya'allah an takuna thumma yarfa'uha ida sya'allahu an yarfa'aha thumma takunu mulkan adhan fayakunu ma sya'allah an yakuna thumma yarfa'aha ida sya'a an yarfa'aha thumma takunu mulkan jabariyah fatakunu ma sya'allah an takunu thumma yarfa'uha ida sya'a an yarfa'aha thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakata." Di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Kunu an-nubuwatu fikum", masa kenabian akan berlangsung di tengah-tengah kalian. Masya'allahu an takuna, selama masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yarfa'uha idza sya'a an yarfa'aha, kemudian Allah akan mengangkatnya jika ia telah menghendakinya. Summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah, kemudian akan berlangsung masa kekhalifahan yang sesuai dengan manhaj nubuwah atau jalan yang dicontohkan oleh Nabi. Fatakunu masya Allah, maka masa itu akan berlangsung sesuai kehendak Allah. Antakunu thumma yarfa'uha idza syaa Allahu an yarfa'aha, maka masa itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma takunu mulkan adhan, maka kemudian akan masuk kepada masa yang baru, fase yang baru yang disebut dengan mulkan adhan. Akan berlangsung masa kekuasaan para raja yang menggigit selama masa yang dikehendaki oleh Allah. Summa, kemudian Allah akan mengangkatnya jika ia telah mengangkatnya. Maka setelah itu
akan berlangsung masa kekuasaan para raja yang tiran atau diktator. Summa takunu mulkan jabariyah fatakunu masya Allah an takunu thumma yarfauha ila sa'an yarfauha. Akan masuk kepada masa atau kekuasaan diktator, mulkan jabariyah, selama masa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah akan mengangkatnya jika dikehendakinya. Maka setelah itu summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan berlangsung masa kekhalifahan yang sesuai dengan jalan yang dicontohkan oleh Nabi. Summa sakata. Setelah itu Nabi diam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dipahami bahwa terdapat 5 fase kepemimpinan umat Islam. Yang pertama adalah masa kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamanya yaitu 23 tahun. Selanjutnya adalah masa kepemimpinan khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu masa kepemimpinan 4 khalifah rasyidah. Lamanya adalah 30 tahun. Setelah itu dimulailah corak kepemimpinan mulkan adhan, yang umumnya bersifat kerajaan yang menggigit. Dimulai dari dinasti Umayyah, lalu Abbasiyah, dan kemudian diakhiri oleh dinasti Turki Ottoman lebih kurang 1300 tahun. Berakhirnya dinasti ini adalah pada tahun 1924 ketika bentuk Kesultanan Turki Ottoman dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk, seorang Yahudi Dunman. Setelah itu kaum muslimin dipimpin secara umum oleh mulkan jabariyah, kerajaan yang diktator atau kejam. Nah, kita akan mengetahui dari fase-fase ini dan kenyataan sejarah hari ini bahwa zaman kita hidup saat ini adalah termasuk pada periode atau fase mulkan jabariyah. Artinya kita hidup di fase kerajaan yang diktator. Inilah yang terjadi di Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, Yaman, Irak, semua negara-negara Islam. Rakyat Islam tidak merasakan keadilan dan rahmat dari para pemimpin atau penguasa mereka. Para penguasa itu dengan sifat-sifat yang anti kepada penegakan syariah Islam sebenarnya bukanlah pemimpin Islam, tapi mereka lebih pantas disebut sebagai penguasa munafik. Bahkan sebagian besar dari mereka hanyalah pemerintah boneka dari kaum salibis Zionis yang setia menjalankan agenda-agenda kekufuran kaum Zionis. Kehidupan kaum muslimin pada fase tersebut diliputi dengan keterpurukan dalam semua segi kehidupan. Setelah periode mulkan jabariyah, maka kita akan memasuki zaman periode terakhir, periode khilafah ala minhajin nubuwah, satu zaman yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah. Satu zaman yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Pada fase inilah akan muncul Sang Mahdi, pembebas dan penakluk yang kasih sayang, ketegasan dan keadilannya akan dirasakan oleh seluruh umat Islam yang taat. Itulah nubuah pertama terkait posisi umat Islam di generasi sekarang. Bahwa kita sekarang berada pada fase mulkan jabariyah, fase keempat. Dan insya Allah kita bakal masuk kepada fase yang selanjutnya yang disebut dengan khilafah ala minhajin